Pemirsa, terdakwa dugaan markup dana desa Amsal Sitepu akhirnya divonis bebas Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, Amsal Sitepu mendapat penangguhan penahanan setelah Komisi 3 DPR RI menjadi penjaminnya. Didampingi anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Amsal mendapat penangguhan penahanan usai diajukan oleh DPR RI yang turut menjadi penjamin penangguhan. Dalam sidang vonis hari ini, Majelis Hakim memutuskan Amsal Sitepu divonis bebas karena tidak ditemukan unsur markup dalam pembuatan video profil desa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Teman-teman saya semua, Mia, Desi, saya serahkan ke... Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Novel dan juga selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri kembali hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini menjelang memasuki jam istirahat makan siang. Untuk yang pertama kita langsung saja menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, yaitu dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M maupun yang akan mengarah ke Fatmawati terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas terpantau ramai dan juga ketersendatan pada siang hari ini terjadi menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih terlihat dalam keadaan ramai. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus, Blok M maupun Fatmawati yang akan mengarah ke kawasan Bintaro juga pada siang hari ini terpantau ramai dan mengalami ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan minimal. Kami bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dari kawasan Jakarta Selatan kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Selipi Palmerah. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan maupun yang akan mengarah ke Pejompongan ataupun Cawang. Kami bagi para pengendara khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara agar tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Berikutnya dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Terminal Tirtona di Solo. Arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten yang akan mengarah ke Jalan Alternatif Purwodadi terpantau dalam keadaan kondusif lancar, begitupun yang akan mengarah ke kawasan Gerobokan maupun yang akan mengarah ke Seragen. Kami mau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati mengingat kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas. Dan untuk yang terakhir kita beralih ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jalan Malioboro. Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang untuk siang hari ini masih terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman dan juga menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan juga pemirsa, untuk kami informasikan juga bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana seputar arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau juga dapat melalui center kami di nomor 0858 71500 669. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, usai pemerintah memastikan tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi, antrean SPBU di Jakarta tampak normal. Pemerintah telah menjamin stok dalam negeri BBM aman, meski eskalasi konflik di Iran belum menunjukkan penurunan. Antrean kendaraan di sebuah SPBU di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Rabu pagi tampak normal. Tidak ada antrean panjang, kepanikan pembelian BBM seperti yang terjadi pada sore hari kemarin saat pemerintah belum memberikan kepastian batal menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi.
Namun pemerintah belum memastikan apakah dengan tidak menaikkan harga BBM akan memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pemirsa, usai terjadi panik buying BBM bersubsidi kemarin, apakah stok BBM di sejumlah SPBU di Jakarta masih aman? Kita telah bergabung dengan rekan kami Indira Utomo dan juru kamera Sutrisno di SPBU kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Indira, apakah BBM bersubsidi masih tersedia di SPBU tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Naufal dan juga pemirsa. Memang sebelum 1 April kemarin sempat terjadi kekhawatiran begitu di masyarakat karena adanya isu bahwa harga BBM akan naik. Dan kondisi ini dipicu karena memang adanya minyak mentah dunia yang harganya mulai meningkat dan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Dan saat ini kami melaporkan dari SPBU di kawasan Bendungan Hilir, memang sejak pengumuman kemarin tidak ada lagi antrian yang cukup padat begitu karena adanya panik buying dari masyarakat. Dan sejumlah pengendara juga terlihat datang dan pergi secara bergantian dan tidak ada lonjakan yang signifikan. Tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak SPBU untuk memastikan ketersediaan stok BBM apakah dalam kondisi aman atau tidak, dan memang dikatakan masih dalam kondisi yang aman. Dan tidak juga terjadi kelangkaan baik untuk jenis BBM subsidi maupun non-subsidi. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan pengendara untuk bertanya apakah setelah kemarin adanya isu kenaikan BBM itu merasa panik dan melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak. Ya, memang dari pengendara sempat mengatakan awalnya panik buying begitu, namun setelah pemerintah mengumumkan 1 April tidak terjadi adanya kenaikan, maka masyarakat kembali seperti biasa begitu, tidak membeli BBM dalam jumlah yang banyak. Karena dia juga khawatir nantinya BBM ini akan berdampak pada biaya operasional kesehariannya. Begitu, Noval. Baik, terima kasih rekan kami Indira atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Usai dari Jepang, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan resmi kenegaraan ke Seoul, Korea Selatan. Kunjungan merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Indonesia di kawasan Asia Timur. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Militer Songnam pukul 19.15 waktu setempat dalam rangka melanjutkan kunjungan resmi kenegaraan ke Korea Selatan setelah sebelumnya menyelesaikan agenda kunjungan di Jepang. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh sejumlah pasukan jajar kehormatan dan para pejabat pemerintah Republik Korea serta perwakilan Republik Indonesia. Prosesi penyambutan dimeriahkan dengan 21 kali dentuman meriam salvo sebagai bentuk penghormatan kenegaraan. Selama di Seoul, Presiden Prabowo diagendakan menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan termasuk upacara penyambutan oleh Presiden Korea Selatan di Blue House. Setibanya di hotel tempatnya bermalam, Presiden Prabowo disambut hangat oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan. Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Korea Selatan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Indonesia di kawasan Asia Timur, guna memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai bidang strategis yang saling menguntungkan.